Kembali di News Sore, pemirsa, kasus kaburnya Rahel V-nya dari karantina di Wisma Atlet masih terus disorot publik. Warganet mencibir keputusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memvonis ringan Rachel hanya karena bersikap sopan selama menjalani proses hukum. Pengadilan menjatuhkan pidana sama seperti penuntut umum, sepakat 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan, kemudian saudara dijatuhi pidana denda sebesar 30 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka saudara harus mengganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Vonis hukuman 4 bulan penjara dengan ketentuan 8 bulan hukuman percobaan dan denda 50 juta rupiah terhadap Rahel V-nya menuai kritik dari masyarakat. Vonis itu dinilai terlalu ringan. Padahal dalam persidangan, Rahel terbukti membayar 40 juta rupiah demi bisa lolos dari karantina sepulang dari Amerika Serikat September lalu. Vonis ini pun menuai cibiran dari netizen. Salah satunya komika Ari Kriting yang memberi sindiran melalui akun Twitternya. Ari Kriting menyoroti alasan hakim yang meringankan hukuman Rahel dengan alasan bersikap sopan dalam sidang. Netizen lainnya membandingkan kasus Rahel V-nya dengan kasus pencurian yang menjerat seorang nenek beberapa waktu lalu. Dalam fakta persidangan Jumat lalu, terungkap Rahel membayar 40 juta rupiah kepada Ovelina Pratiwi yang belakangan diketahui merupakan pegawai di Setjen DPR RI. Ovelina menerima vonis yang sama, yakni 4 bulan penjara dengan 8 bulan masa percobaan. Sekretariat DPR juga telah menonaktifkan Ovelina Pratiwi yang diketahui merupakan pegawai kontrak untuk diperbantukan di bagian protokol bandara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Oknum polisi yang menolak laporan perampokan di Jakarta Timur kini tengah menjalani pemeriksaan propam dan akan disidang Rabu mendatang. Kapolres Metro Jakarta Timur minta maaf atas ulah oknum polisi tersebut. Oknum polisi yang menolak laporan seorang perempuan korban perampokan di Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polres Jakarta Timur. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, Aibda RP yang bertugas di Polsek Pulau Gadung dinilai telah melanggar SOP dan mencoreng nama baik institusi Polri. Yang dilakukan anggota, tentu saya selaku Kapolres Jakarta Timur meminta maaf kepada masyarakat. Untuk kemudian saya akan perbaiki dan kami akan menghukum oknum atau tugas yang tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa berempati, atau melanggar SOP. Hukuman itu akan kami percepat dan segera kami sidangkan pada hari Rabu. Untuk tadi juga Pak Kapolda sudah memberikan arahan terkait usulan untuk hukumannya adalah disiplin dipindahkan atau mutasi tour of area. Sementara terkait laporan korban perampokan, saat ini petugas kepolisian telah melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sanksi apa yang akan diberikan kepada Aibda RP? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Erwin Kurniawan, Kapolres Metro Jakarta Timur. Selamat sore, Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Pak Erwin, terkait kasus ini, apakah sanksi sudah diberikan kepada oknum Aibda RP? Ya, sejauh ini pemeriksaan masih terus dilakukan terkait dengan pemeriksaan terhadap oknum pelaku itu dan saksi-saksi yang merupakan rekan kerja daripada oknum anggota tersebut. Dalam waktu dekat, kami juga akan segera melakukan sidang pelanggaran disiplin atas perilaku oknum tersebut. Dan tentunya Bapak Kapolda Metro Jaya juga sudah memberikan petunjuk kepada kami terkait dengan pelaksanaan sidang disiplin terhadap oknum tersebut. Petunjuk apa, Pak, yang diberikan terkait sanksi yang akan dikenakan nanti? Ya, tentu terkait dengan hukuman terhadap pelanggaran disiplin. Selama ini mungkin belum diterapkan yang namanya hukuman tour of area, yang artinya pelanggar disiplin bisa dipindahkan keluar dari Polda Metro Jaya, mungkin ke Polda-Polda lain, yang tentu ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera
bagi anggota-anggota lain yang mencoba melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan oleh oknum tersebut. Baik, Pak, sebelumnya pelapor ini kan melaporkan kasus perampokannya kepada yang bersangkutan, Pak. Sebenarnya sebelumnya apa tugas dan jabatan yang dijabat oleh yang bersangkutan, Pak? Ya, pada tanggal 7 Desember 2021 lalu sekitar pukul 20.00 memang korban, saudari Meta ini datang ke SPK Polsek Pulau Gadung. Sebelum memasuki ruang SPK Polsek Pulau Gadung, yang bersangkutan bertemu dengan oknum ini dan kemudian berbincang-bincang. Dari perbincangan inilah kemudian ada bahasa dari oknum tersebut yang menyatakan bahwa ATM-nya terlalu banyak, kemudian lebih baik ibu menunggu saja di rumah karena kasus ini susah dan sebagainya. Padahal korban ini belum melapor ke SPK. Sedangkan laporan tersebut oleh anggota SPK Polsek Pulau Gadung sebenarnya diterima, yaitu laporan kehilangan barang. Karena korban terburu-buru ingin laporan itu segera didapatkan untuk kepentingan mengurus daripada ATM-ATM tersebut ke bank-bank yang memang menjadi tujuan. Karena persyaratan untuk kemudian melakukan pemblokiran ataupun memperbaharui ATM yang hilang, salah satu syarat adalah laporan kehilangan, dan ini sudah didapatkan dengan nomor surat tanda lapor kehilangan nomor 111 ya, Polsek Pulau Gadung. Demikian. Sedangkan laporan yang bersangkutan sebagai korban tindak pidana ini kemudian kita tarik dan kita tangani oleh Polres Metro Jakarta Timur untuk mengakselerasi daripada pengungkapan kasus itu sendiri. Baik, artinya korban sudah sempat melayangkan laporan dan sudah sempat diterima sebelum insiden ini terjadi ya, Pak? Ya, laporan tentang surat tanda kehilangan barang atau surat-surat berharga itu sudah diterima nomor 111 Romawi 12 Polsek Pulau Gadung. Baik, apakah sudah ada keterangan sementara Pak dari Aibda RP terkait alasan mengapa ia sampai berbicara seperti itu kepada korban yang melaporkan perampokan, Pak? Ya, sejauh ini kita dalami motifnya, tetapi dugaan awal kami adalah bercanda yang tidak perlu, ya. Tidak bisa berempati dengan korban, terutama korban yang menderita, yang membutuhkan pelayanan kepolisian. Ini yang kemudian tidak pada tempatnya, dan tentu ini akhirnya berkonsekuensi terhadap sanksi kepada oknum tersebut. Baik, untuk kasusnya sendiri Pak yang sudah dilaporkan oleh korban sampai saat ini tindak lanjutnya sudah sejauh mana? Ya, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur bergabung dengan Jatan Ras Polda Metro Jaya berusaha untuk melakukan pengungkapan. Saat ini masih terus berlangsung. Mohon doanya semoga ini segera terungkap. Artinya sudah ada saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan Pak terkait kasus ini? Ya, sejauh ini kita masih mencari saksi. Saksi tentu yang sudah dimintai keterangan adalah saksi korban, yaitu saudari Meta itu sendiri. Kami terus mencari saksi selain bukti-bukti lain untuk memperkuat dan mengkerucut kepada siapa pelaku yang kemudian diduga melakukan tindak pidana mengambil tas di dalam mobil kepada korban, saudari Meta. Baik, terakhir Pak Kapolres, kapan rencananya sidang etik akan dilakukan terhadap oknum Aibda RP ini? Ya, kami rencanakan hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 untuk disidangkan. Untuk persidangan hari Rabu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, usai jeda iNews Sore akan kembali dengan informasi menarik lainnya, di antaranya tolak laporan korban perampokan, polisi diberi sanksi. Artis
Artis sinetron Bobby Yosef jadi tersangka kasus narkoba. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di Sore.